Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1519 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 sampai ayat 23. 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yehuda dikepung oleh tentara-tentara Asyur. Mereka meneror, membuat orang Yehuda semakin terjepit dan menjadi sangat-sangat ketakutan kepada Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang Hizkia dan juga Nabi Yesaya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka ada dalam situasi yang terjepit seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 20. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, perhatikan. Yang mereka lakukan bukan sibuk mencari pertolongan kepada manusia, mencari rekan sekutu mereka untuk dapat membantu mereka. Tidak, saudara. Yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang terjadi ketika raja dan pemimpin umat berdoa. Haleluya, luar biasa. Amin. Ketika Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, firman Tuhan bilang apa? Ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci kemenangan, kunci keberhasilan Hizkia dan juga Nabi Yesaya adalah doa. Amin. Sudah perhatikan dalam situasi dan kondisi Hizkia dan rakyatnya yang sangat terdesak, tertekan karena dikepung oleh tentara Asyur. Secara manusia, Yehuda tidak ada harapan lagi. Secara hitung-hitungan, Hizkia tinggal tunggu waktu melihat kekalahannya. Tetapi Hizkia melakukan sesuatu yang tepat, yaitu dia bersama dengan Nabi Tuhan, Yesaya bin Amos, berdoa, berseru kepada nama Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini saudara juga mengalami hal yang sama seperti dengan Hizkia. Mungkin saat ini saudara berada di puncak ketakutan, kekhawatiran karena pergumulan yang saudara alami yang sangat luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin sudah melihat bagaimana musuh saudara mengepung saudara, dan sepertinya tidak ada lagi jalan keluar untuk saudara. Kalau demikian yang terjadi di dalam hidup saudara, saya punya kabar baik buat saudara. Berdoa, berdoa dan berdoalah. Amin. Berdoa adalah salah satu password untuk membuka pintu surga. Di saat saudara berdoa, surga terbuka buat saudara. Amin. Haleluya. Ketika Hizkia berdoa bersama dengan Nabi Tuhan Yesaya, Tuhan dengar dari surga. Tuhan kirim malaikat Tuhan untuk menolong mereka, untuk melenyapkan tentara-tentara Raja Asyur. Panglima-panglima tentara mereka yang gagah perkasa dipermalukan, kalah telak. Saudara, Yehuda, Yerusalem hanya berdiam diri. Tuhan yang berperang ganti mereka. Saudara dengar baik, ketika kita berdoa, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa nanti berdoa baru Tuhan turun tangan? Karena selama kita tidak berdoa, itu berarti kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak berdoa, sampai kita habis-habisan, sampai kita bangkrut, Tuhan kasih biar, saudara. Tapi di saat kita berdoa, berseru kepada nama Tuhan itu, disitulah tangan Tuhan turun, menolong, dan mengangkat kita. Amin. Haleluya. Kalau saat ini, Tuhan menegur saudara, bertobat. Langsung ambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Minta pengampunan, minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Karena di saat kita berdoa, surga mendengarnya. Haleluya. Jangan tunggu sakit. Jangan tunggu bangkrut. Jangan tunggu hancur-hancuran baru mau berdoa, baru mau berseru kepada nama Tuhan. Saudara, berdoalah kepada nama Tuhan itu. Selalu. Amin. Saya berulang-ulang katakan. Doa itu hal yang sederhana. Tetapi dampaknya luar biasa. Amin. Kenapa luar biasa? Karena di saat kita berdoa, surga mendengarkannya. Dan Tuhan turun tangan. Tuhan kirim malaikat untuk menolong orang yang berseru. Orang yang berdoa kepada nama Tuhan itu. Amin. Haleluya. Kalau saat ini, saudara sudah jarang berdoa, jarang beribadah, Tuhan akan izinkan saudara mengalami sama seperti Hizkia. Mengalami suatu pergumulan yang berat, hebat terjadi di dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara berseru kepada nama Tuhan. Supaya di saat masa sulit itu saudara ingat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini saudara sudah jarang berdoa. Hati-hati saudara. Tuhan akan izinkan ada masalah persoalan terjadi di dalam kehidupan saudara supaya saudara berdoa. Saudara jangan tunggu nanti sakit dulu, nanti bangkrut, nanti ada masalah berdoa. Makanya dari sekarang ambil sikap berdoa selalu. Amin. Berseru kepada nama Tuhan. Maka saudara akan dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, pernahkah saudara mengalami ketika saudara dalam kesulitan hidup yang luar biasa, kemudian saudara berdoa? Saudara doa, saudara hanya sederhana. Tuhan, tolong saya. Tiba-tiba ada orang yang datang menolong saudara. Saudara pernah mengalami itu? Saya yakin kita semua pernah mengalami kejadian itu. Tapi terkadang kita menganggap itu hanya kebetulan. Kita lupa kalau itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Itu masalahnya. Kita seringkali nanti ada masalah baru berdoa. Tapi setelah Tuhan jawab doa kita, kita sendiri tidak percaya kalau itu jawaban doa. Itu masalahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah nonton 911? Ketika ada orang yang menghubungi nomor tersebut, pertolongan akan segera datang. Ya, kalau saudara ada telepon, ada HP, saudara bisa terselamatkan. Tapi kalau saudara tidak punya telepon, tidak punya HP, saudara tidak ada pulsa, bagaimana caranya meminta pertolongan? Saya kasih tahu buat saudara, kita tidak perlu telepon, kita tidak perlu HP, karena kita punya telepon khusus kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu apa? Doa, saudara. Amin.
Doa itu bebas pulsa dan tidak perlu handphone, tidak perlu telepon, saudara. Hanya memanggil nama Tuhan Yesus saja. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Haleluya. Saudara berdoalah kepada Tuhan. Berdoa itu gratis. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah, berserulah kepada nama Tuhan, sebab Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Walaupun doa-doa yang kita naikkan itu hanya di dalam hati kita, tapi dengar baik, Tuhan mendengarkan doa saudara itu. Walaupun tidak keluar suara, Tuhan dengar. Dan Tuhan akan jawab semuanya tepat pada waktunya. Amin. Kalau kita tahu Tuhan mendengar dan menjawab semua doa-doa kita, pertanyaannya, kenapa kita harus malas berdoa? Justru karena Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita, maka kita seharusnya harus semakin banyak jam doanya, seharus semakin banyak berdoa. Amin. Raja Hizkia ketika dia di tengah himpitan musuh, ada di tengah-tengah kepungan musuh, ada di tengah-tengah persoalan pergumulan yang sangat-sangat berat, dia mengambil keputusan yang tepat. Raja Hizkia mencari hamba Tuhan, yaitu Nabi Yesaya bin Amos. Dan bersama-sama dengan hamba Tuhan, berseru berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini, saudara sedang ada masalah. Saudara mungkin sudah berdoa sendiri, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Cari hamba Tuhan, cari gembala atau pendeta saudara. Berdoa bersama dengan hamba Tuhan, bersepakat. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku, di sini Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, ketika ada 2 atau 3 orang berdoa meminta bersama-sama dengan sepakat, bermufakat, sehati, sejiwa, setujuan. Haleluya. Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan akan kirim malaikat Tuhan. Di saat saudara berdoa, malaikat Tuhan akan menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang doa. Amin. Yang pertama, doa adalah kekuatan kita. Saudara, kalau saat ini saudara sedang lemah karena persoalan pergumulan yang saudara sedang alami saat ini, berdoalah. Maka doa itu akan menguatkan kita. Amin. Doa adalah kekuatan kita orang percaya. Yang kedua saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. C.S. Lewis berkata, doa itu seperti nafas. Kalau kita tidak berdoa, saudara, sama seperti kita mati rohaninya. Orang percaya hidup selalu membangun hubungan dengan Tuhan dengan apa? Berdoa. Karena doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, orang percaya. Yang ketiga, saudara, doa adalah kunci membuka pintu surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, wah, haleluya, surga mendengarnya. Sama seperti Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan mengirim malaikat untuk merealisasikan semua doa-doa mereka. Haleluya. Yang keempat, saudara, doa adalah cara kita mengundang hadirat Tuhan. Di saat kita berdoa, kita seperti sedang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Di saat kita berdoa, kita mengutarakan semua permintaan-permintaan kita yang tidak dapat secara manusia kita kerjakan. Tapi di saat kita berdoa,
Tuhan yang mengerjakannya. Bagian Tuhan. Sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan kerjakan kepada kita karena kita mengundang Yesus di dalam hidup kita. Di saat kita mengundang hadirat Tuhan, kita diberkati. Amin. Yang kelima, ada kuasa di balik doa. Di saat kita berdoa, saudara, ada kuasa Tuhan yang turut bekerja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa, ada kuasa yang tidak terlihat yang menaungi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu tadi saya katakan gratis. Makanya kita selalu harus berdoa. Karena di saat kita berdoa, kita akan menjadi kuat. Di saat kita berdoa, kita akan terus dibangun hidup rohani kita. Di saat kita berdoa, apa yang kita minta Tuhan mendengar dari surga. Di saat kita berdoa, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang sudah semakin jauh hubungannya dengan Tuhan, salah satu tandanya, sudah malas berdoa. Di saat saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak berdoa. Sampai saudara sudah lupa, saudara berdoa atau berbicara kepada siapa. Karena saudara sudah semakin banyak waktu dengan Tuhan. Saudara sudah seperti seorang sahabat, berbicara terus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara berdoa, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Dan Tuhan mau kita itu seperti itu. Berdoa setiap waktu. Amin. Ada kuasa yang luar biasa ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Orang yang sakit yang kita doakan sembuh. Orang yang terikat kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka terlepas. Mereka mengalami lawatan kuasa Tuhan. Karena ada kuasa di balik doa saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kami. Mengingatkan kami untuk selalu berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami. Supaya kami mengambil langkah yang tepat. Ketika kami berhadapan dengan persoalan pergumulan di dalam kehidupan kami. Baik itu masalah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan selalu menolong kami. Firman Tuhan ini terus berbicara bahwa kami harus selalu membawa persoalan pergumulan yang menghimpit, yang menekan, yang menyerangkan dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar sehingga mereka dilawat kuasa firman. Firman Tuhan menguatkan iman mereka. Lawat mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Dipulihkan, dilawat kuasa Tuhan. Mereka yang sakit, baik ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir dalam tubuh mereka. Dokter boleh angkat tangan. Kami percaya Tuhan turun tangan ketika kami berdoa. Kuasa Tuhan melawat mereka yang sakit. Sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus hari ini, ulang tahun istri tercinta, Nimade Lilis Aryati Carita. Tuhan memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan limpahkan dalam kehidupannya, sehingga menjadi istri dan ibu yang bijaksana. Bapa di surga memberkati istri hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu menuntun membimbing dia, sehingga jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, dilawat kuasa Tuhan.
dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan Yesus, dan dilimpahkan oleh berkat-berkat Tuhan. Katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, gratis. Layanan konseling Kristen, gratis. Saudara bisa menghubungi call center di 081-9130-1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian di dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.